Yang berikutnya yang saya harus sampaikan adalah bahwa setelah nanti resmi menjadi Menteri Agama, yang pertama yang ingin saya lakukan adalah bagaimana menjadikan agama itu sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Artinya apa? Bahwa agama sebisa mungkin tidak lagi digunakan menjadi alat politik, baik untuk menentang pemerintah maupun merebut kekuasaan, atau mungkin untuk tujuan-tujuan yang lain. Agama biar menjadi inspirasi, dan biarkan agama itu membawa nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua tentu tugas yang tidak mudah, yaitu bagaimana bisa meningkatkan, yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Kenapa ukhuwah Islamiyah? Karena kita tahu bahwa mayoritas warga negara ini adalah pemeluk agama Islam. Maka negara ini akan damai, negara ini akan tentram jika sesama Muslim, sesama umat Islam ini memiliki ukhuwah atau persatuan di antara mereka. Yang kedua, meningkatkan ukhuwah watoniyah atau persaudaraan sesama warga bangsa. Kenapa ini penting? Karena kita tahu bahwa Indonesia ini merdeka, Indonesia ini lepas dari jajahan kolonial, itu karena perjuangan oleh semua agama, bukan hanya Islam. Umat Muslim, kaum Kristiani, Hindu, Buddha, Konghucu, dan semua agama yang ada di Indonesia pada waktu pergulakan kemerdekaan mereka terlibat. Sehingga maka penting ukhuwah watoniyah ini kemudian kita bangkitkan kembali, agar tidak ada satu kelompok pun, tidak ada satu agama pun yang mengklaim merasa paling memiliki negara ini. Semua berhak memiliki negara ini. Kemudian yang ketiga, ukhuwah basyariah, persaudaraan atau persatuan sesama umat manusia. Saya sering mengutip dalam beberapa kesempatan apa yang disampaikan sahabat Nabi, sahabat Ali karamallahu wajhah, bahwa mereka yang tidak saudara dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan. Ini saya kira penting untuk menjadi kesadaran bagi seluruh warga bangsa ini. Jika ini dilakukan, maka saya meyakini ke depan Indonesia ini akan jauh lebih tentram, dan pembangunan yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa calon menteri tadi itu akan lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Ditunjuk jadi menak, Gus Yakut tak ingin agama jadi alat lawan pemerintah. Segini harta Yakut Khalil yang jadi Menteri Agama baru di Kabinet Jokowi. Profil Gus Yakut, menak baru yang punya riwayat berseteru dengan FPI. PBNU, soal Yakut Khalil Qomas jadi menak baru. Terima kasih Jokowi. Newsdetik.com. Ditunjuk jadi menak, Gus Yakut tak ingin agama jadi alat lawan pemerintah. Yakut Khalil Qomas ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Menteri Agama, menggantikan Fahrul Razi. Gus Yakut sapaan Yakut bercita-cita menjadikan agama sebagai inspirasi, bukan alat untuk melawan pemerintah. Alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu sekalian, ketika pertama kali saya mendapatkan berita bahwa saya harus menerima amanah sebagai salah satu pembantu Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden di kabinet ini sebagai Menteri Agama, tentu yang saya rasakan adalah kaget, kata Yakut dalam sambutan yang disiarkan YouTube Setpress Selasa 22 Desember. Gus Yakut mengaku dalam mimpi yang paling liarnya tidak pernah dia membayangkan menjadi Menteri Agama. Tetapi, kata Ketum GP Ansor itu, dia akan mewakafkan seluruh hidupnya untuk tugas dan amanah yang sudah diberikan ini. Yakut Khalil Qomas mengaku akan melakukan apa yang paling baik untuk bangsa dan negara ini sebagai menak. Di sini dia menekankan agama tak boleh dijadikan alat untuk berpolitik. Yang berikutnya yang harus saya sampaikan bahwa setelah nanti resmi menjadi Menteri Agama, yang pertama yang ingin saya lakukan adalah bagaimana menjadikan agama itu sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Artinya apa? Bahwa agama sebisa mungkin tidak lagi digunakan menjadi alat politik, baik untuk menentang pemerintah maupun merebut kekuasaan, atau mungkin untuk tujuan-tujuan yang lain, jelas Yakut. Agama biar menjadi inspirasi, dan biarkan agama itu membawa nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kedamaian, dan kehidupan berbangsa dan bernegara, imbuh dia. Tugas kedua yang Yakut ingin lakukan ialah meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Dia ingin Indonesia tentram.
Kenapa ukhuwah Islamiyah? Karena kita tahu bahwa mayoritas warga negara ini adalah pemeluk agama Islam. Maka negara ini akan damai, negara ini akan tentram jika sesama muslim, sesama umat Islam ini memiliki ukhuwah atau persatuan di antara mereka, ucap anggota DPR itu. Yaqut Holil Qomas juga ingin meningkatkan ukhuwah watoniyah atau persaudaraan sesama warga bangsa. Kenapa ini penting? Karena menurut Yaqut bangsa ini merdeka dari jajahan kolonial karena perjuangan semua agama, bukan hanya Islam. Umat Muslim, Kristiani, Hindu, Buddha, Konghucu dan semua agama yang ada di Indonesia pada waktu pergolakan kemerdekaan mereka terlibat. Sehingga maka penting ukhuwah watoniyah ini kemudian kita bangkitkan kembali agar tidak ada satu kelompok pun, tidak ada satu agama pun yang mengklaim merasa paling memiliki negara ini. Semua berhak memiliki negara ini, tegas Yaqut. Ukhuwah basyariah atau persatuan sesama umat manusia, kata Yaqut, juga harus ditingkatkan. Dia mengutip ucapan soal mereka yang tidak saudara dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan. Ini saya kira penting untuk menjadi kesadaran bagi seluruh warga bangsa ini. Jika ini dilakukan maka saya meyakini ke depan Indonesia akan jauh lebih tentram dan pembangunan itu akan lebih mudah diwujudkan imbuhnya. Selanjutnya, Yaqut ingin memajukan pendidikan agama di lingkungan Kemenak. Pendidikan agama apapun, termasuk pondok pesantren. Yaqut memohon doa restu agar amanah menjalankan tugas sebagai Menak. Bagaimana pondok pesantren bisa didorong mandiri pada akhirnya akan melahirkan kader-kader terbaik bangsa, sebut Wakil Ketua Komisi 2 DPR itu. Segini harta Yaqut Holil yang jadi Menteri Agama baru di Kabinet Jokowi. Ketua Umum GP Ansor Yaqut Holil Qomas ditunjuk menjadi Menteri Agama RI menggantikan Fahrul Razi. Yaqut tercatat memiliki harta 936 juta rupiah. Dikutip dari situs LHKPN KPK seperti dilihat Detikcom, Selasa 22 Desember, Yaqut terakhir kali melaporkan kekayaannya ke KPK pada 19 Juni 2019. Yaqut tercatat memiliki sebidang tanah seluas 573 meter persegi per 56 meter persegi di Rembang, Jawa Tengah senilai 47 juta rupiah. Yaqut pun hanya memiliki 2 unit mobil hasil sendiri, yakni Mazda Blante minibus senilai 400 juta rupiah dan Mazda CX-5 minibus senilai 482 juta rupiah. Yaqut memiliki harta bergerak 1,5 juta serta kas dan setara kas senilai 5,8 juta. Wakil Ketua Komisi 2 DPR ini tidak memiliki utang. Total akumulasi harta kekayaan Yaqut yakni 936 juta rupiah. Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengganti posisi Menteri Agama RI. Ketum Yaqut GP Ansor Yaqut Holil Qomas ditunjuk menjadi Menteri Agama RI. Yang keempat, Yaqut Holil Qomas, kata Presiden Jokowi dalam pengumuman menteri baru di Istana Merdeka Selasa 22 Desember. Akan kita berikan tanggung jawab sebagai Menteri Agama, Ibu Jokowi. Yaqut Holil Qomas saat ini berstatus anggota DPR RI. Dia menjabat Wakil Ketua Komisi 2 DPR dan pelantikan akan dilaksanakan besok pagi, sebut Jokowi. Penunjukan Yaqut Holil Qomas mengejutkan sebab selama ini nama Yaqut tak masuk daftar kandidat calon menteri Jokowi. Profil Gus Yaqut, Menak baru yang punya riwayat berseteru dengan FPI. Presiden Jokowi menunjuk Ketum GP Ansor Yaqut Holil Qomas sebagai Menteri Agama RI. Saat menjadi Ketum GP Ansor, Gus Yaqut pernah dikaitkan FPI dengan insiden pembakaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Dikutip dari situs DPR, Gus Yaqut dilahirkan di Rembang 4 Januari 1975. Dia merupakan Ketum GP Ansor, organisasi sayap Nahdlatul Ulama periode 2015-2020. Dia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di Kutoarjo dan Rembang. Dia sendiri merupakan adik dari Gus Yahya Stakuf yang tadinya sempat diisukan menjadi Menak. Dia pernah menjadi Wakil Bupati Rembang periode 2005-2010 melalui PKB. Dia juga pernah menjabat sebagai Ketua DPC PKB Bandung dan PMI Depok. Namun, dia lebih dikenal sebagai Ketum GP Ansor.
Gus Yakut dilantik menjadi anggota DPR periode 2014-2019 dari PKB sebagai pengganti antar waktu atau PAW Hanif Dzakiri yang saat itu menjadi Menaker. Lalu dia kembali menjadi anggota DPR periode 2019-2024. Kontroversi dengan EPI, Gus Yakut juga pernah dikait-kaitkan dengan insiden pembakaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI di Garut. Wakil Ketua Umum DPP FPI Ja'far Shadiq dalam audiensi dengan pihak Kemenko Polhukam dalam aksi bela tauhid, pihaknya meminta Ketum GP Ansor Yahya Khalil Qomas diadili. Yang pasti apa yang kita sampaikan, pertama, Yakut harus diadili pimpinan Banser. Yang kedua, pimpinan Ansor, kata Ja'far di mobil komando Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat 26 Oktober 2018. Terkait kasus pembakaran bendera ini, Yakut telah menyatakan yang dibakar oleh oknum anggotanya di Garut adalah bendera Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, ormas yang sudah dibubarkan pemerintah. Hasil penyelidikan polisi menyimpulkan hal serupa dengan acuan pengakuan Uus Sukmana, si pembawa bendera, yang menyatakan memang membawa bendera HTI. Gus Yakut juga mempersilahkan EPI untuk melaporkannya. Tak sampai di situ saja, Gus Yakut juga sempat mengomentari kepulangan Imam Besar EPI Habib Rizik Syihab yang hendak pulang ke Indonesia. Dia menilai Habib Rizik tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan revolusi. Sama sekali nggak percaya, dia tidak memiliki kekuatan dan persyaratan yang cukup untuk melakukan revolusi itu, kata Ketua DPP PKB Yakut Khalil Qomas kepada wartawan Rabu 14 Oktober. Kini jadi menak. Saat pengumuman pergantian posisi Menteri, Jokowi membuat kejutan. Dia memilih Gus Yakut, padahal tadinya yang diisukan menjadi menak adalah kakaknya, Gus Takuf. Yang keempat, Yakut Khalil Qomas, kata Presiden Jokowi dalam pengumuman Menteri baru di Istana Merdeka, Selasa 22 Desember. Akan kita berikan tanggung jawab sebagai Menteri Agama, imbu Jokowi. Yakut Khalil Qomas saat ini berstatus anggota DPR RI. Dia menjabat Wakil Ketua Komisi 2 DPR. Jokowi mengumumkan 6 menteri baru. Pelantikan menteri baru digelar besok. PBNU soal Yakut Khalil Qomas jadi menak baru. Terima kasih Jokowi. PBNU mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas terpilihnya Menteri Agama baru Yakut Khalil Qomas. PBNU berharap Yakut bisa memimpin Kementerian Agama lebih baik. Jadi pertama kita sampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memberikan kepercayaan pada salah satu kader NU. Kan beliau adalah Ketua Umum GP Ansor, Pak Yakut, kata Sekjen PBNU Ahmad Helmi Faisal Zaini saat dihubungi Selasa 22 Desember. Helmi meyakini Yakut Khalil bisa memimpin Kementerian Agama lebih baik, terlebih dalam upaya menghadapi tantangan radikalisme dan terorisme. Saya percaya dan yakin bahwa dengan rekam jejak Gus Yakut yang selama ini memimpin Ansor dengan sangat baik, maka kita harapkan dalam ladang pengabdian yang baru di Kemenak ini bisa memimpin, terutama adalah menghadapi tantangan radikalisme dan terorisme, ucapnya. Helmi juga berharap Yakut bisa memimpin dan membangun umat Islam menjadi agama yang penuh rahmat dan penuh perdamaian. Lebih jauh, Helmi juga mengingatkan agar persoalan ibadah haji hingga pesantren bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadi kita harapkan Menak yang baru ini dapat membangun suatu mainstreaming, pengarus utamaan di dalam konteks menjadikan Islam sebagai agama yang penuh rahmat, penuh perdamaian, ujar Helmi. Di samping itu NU sendiri memandang bahwa agenda-agenda penting lainnya, penataan ibadah haji, pesantren, madrasah, kita harapkan dengan kepemimpinan Menak baru ini bisa lebih perform lah, bisa lebih baik ke depan, sambungnya. Seperti diketahui, pengumuman nama-nama menteri baru ini disampaikan langsung oleh Jokowi yang didampingi Wapres Ma'ruf Amin di Istana Negara Selasa 22 Desember sekira pukul 15.30 WIB. Tampak seluruh menteri baru Jokowi hadir di istana mengenakan pakaian serba putih, jaket biru dan celana berwarna hitam. Pengumuman disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden. Salah satu yang diumumkan yakni Ketum GP Ansor Yakut Khalil Qomas. Yakut sendiri ditunjuk menjadi Menteri Agama RI menggantikan Fahrul Razi. Demikian